Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radipa Nurlaini Putri, NIM 12020800036, kelas 2A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan praktikum yang berjudul Tingkat Keasaman Suatu Larutan. Tujuan praktikum: 1. Membuat indikator asam basa dari bahan alam. 2. Menganalisis sifat larutan dengan indikator alami. Dasar teori. Asam merupakan zat yang mampu memberikan ion proton positif dan basa sebagai zat yang mampu menerima proton, yaitu OH-. Asam memiliki ciri-ciri, yaitu mempunyai pH kurang dari 7, mempunyai rasa masam, korosif, dapat merusak logam. Ciri-ciri basa. Basa mempunyai pH lebih dari 7, mempunyai rasa pahit dan licin, bersifat kuastik di mana merusak kulit, dan dapat membirukan lakmus merah. Indikator asam basa adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan diberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daunan berwarna. Alat dan bahan: tisu, alat pemeras jeruk, saringan, pipet tetes, batang pengaduk, sendok, pisau, kunyit, jeruk, cuka dapur, pembersih lantai, sabun, air 250 ml, wadah sebanyak 5 yang telah diberi label, dan juga blender. Prosedur pembuatan indikator alami. Setelah kunyit dicuci, kupas kunyit menggunakan pisau. Setelah selesai dikupas, masukkan kunyit ke dalam blender. Tambahkan 50 ml air. Kemudian haluskan menggunakan blender. Setelah kunyit halus, masukkan kunyit ke dalam wadah yang telah diberi label. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah, kunyit harus disaring terlebih dahulu agar ampasnya tidak terbawa. Ini merupakan indikator alami dari ekstrak kunyit. Pembuatan air jeruk. Potong jeruk menjadi 2 bagian. Kemudian diperas menggunakan alat pemeras jeruk. Setelah selesai diperas,
Masukkan air jeruk ke dalam wadah yang telah diberi label sebanyak 3 sendok. Kemudian, tambahkan air sebanyak 50 ml. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata. Pembuatan larutan cuka. Masukkan cuka ke dalam wadah yang telah diberi label sebanyak 2 sendok makan. Kemudian, tambahkan air sebanyak 50 ml ke dalam wadah. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata. Pembuatan larutan pembersih lantai. Sebelumnya, bersihkan terlebih dahulu batang pengaduk menggunakan tisu. Masukkan pembersih lantai sebanyak 2 sendok. Tambahkan air sebanyak 50 ml. Kemudian aduk hingga merata. Pembuatan larutan sabun. Masukkan 2 sendok makan sabun ke dalam wadah yang telah diberi label. Tambahkan air sebanyak 50 ml. Kemudian aduk hingga merata. Masukkan ekstrak kunyit atau indikator alami menggunakan pipet tetes sebanyak 10 tetes pada masing-masing larutan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Amati perubahan warna pada larutan-larutan yang telah diberikan ekstrak kunyit atau indikator alami. Kesimpulan, suatu larutan dapat diketahui sifatnya dengan menggunakan indikator alam yaitu kunyit, di mana pada sampel cuka dan air jeruk jika diteteskan kunyit akan berubah warna menjadi kuning. Larutan tersebut menunjukkan bahwa larutan bersifat asam. Pada sampel air sabun dan pembersih lantai jika diteteskan kunyit akan berubah warna menjadi merah. Larutan tersebut menunjukkan bahwa bersifat basa. Pada pembersih lantai, konsentrasinya terlalu besar, sehingga perubahan warna hanya terlihat sedikit, di mana warna hijau masih mendominan dibanding perubahan warna setelah diteteskan indikator alami.
Adapun penyebab lain selain konsentrasi yang dipengaruhi oleh perubahan yaitu pada pembersih lantai terdapat zat pewarna yang sangat pekat sehingga setelah diteteskan indikator alami atau kunyit, warnanya tetap mendominan hijau, meskipun ada perubahan sedikit yaitu menjadi hijau kemerahan. Sekian dari praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.